Bapa di surga, kami bersyukur karena pada hari ini kami dapat berkumpul sekali lagi di tempat ini. Di gereja Tuhan ini kami berdoa supaya Engkau memimpin kami dalam kami mendengar pengajaran firman Tuhan disampaikan. Dan semoga firman Tuhan yang disampaikan ini tidak keluar dengan sia-sia, melainkan akan menjadi pimpinan bagi kami dan berbuah lebat dalam kehidupan kami sesuai dengan kehendak dan rancangan-Mu. Kami berdoa semua ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Silakan duduk, saudara dan saudari sekalian. Hari ini tema kita adalah memahami makanan rohani yang sebenar, ya. Dalam kehidupan kita dalam dunia ini kita tidak dapat nafikan yang kita memerlukan makanan, ya. Makanan fisikal kita, makanan rohani kita itu tidak dapat kita nafikan. Demikian juga pada zamannya dahulu, semasa Tuhan Yesus, dia mengatakan bahwa makanan dan minuman ini adalah diperlukan oleh semua orang yang tidak percaya sekalipun memerlukan. Tetapi bagi kamu, kata Tuhan Yesus, carilah dahulu kerajaan Allah dan semua yang lain itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi makanan ini adalah penting bagi kita. Kita tidak mempertikaikan makanan jasmani ini. Tetapi bagi kita sebagai orang Kristen, kita mesti tahu untuk di mana harus kita beri penekanan. Makanan rohani atau makanan jasmani. Saya sudah bilang tadi bahwa makanan jasmani itu semua kita tidak boleh mempertikaikan. Kita semua setuju bahwa makanan jasmaniah ini kita perlukan. Orang yang percaya dan orang yang tidak percaya kepada Tuhan, kata Tuhan Yesus, sama-sama memerlukannya. Tetapi bagi kita yang percaya ini, kita diperintahkan untuk mencari dahulu kerajaan Allah. Dan bila kita mencari kerajaan Allah, bila kita mencari kehendak Allah, yang kita mesti perlukan adalah makanan di dalamnya kerajaan Allah itu. Jadi kita panggillah itu makanan rohani. Jadi kita mesti memahami apakah makanan rohani kita. Secara ringkasnya, makanan rohani kita adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Tubuhnya, pengajarannya, hadiratnya, itu adalah makanan rohani. Tetapi mari kita lihat topik ini di dalam kehidupan Tuhan Yesus sendiri, seperti mana yang kita telah dengar dibacakan kepada kita sebentar tadi. So saya mulai dengan ayat yang ke-51. Kalau kita lihat dalam pembacaan ini, ada kaitan dengan pembacaan minggu yang lepas, ya. Dan ini adalah sambungannya. Kalau minggu yang lepas Tuhan Yesus mengatakan bahwa akulah roti hidup itu yang datang dari surga. Siapa yang makan roti ini tidak akan lapar dan tidak akan haus lagi. Apakah yang membezakan hari ini dalam penekanan kita? Yang kita membezakan pada hari ini dalam penekanan kita adalah Yesus mengatakan, akulah roti itu dan aku berikan roti itu kepada kamu. So saya mau bacakan ayat yang ke-51. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Jadi penekanannya itu hari ini adalah bahwa Yesus mengatakan roti yang aku berikan itu adalah aku sendiri. Sepertinya kalau kita melihat dalam kalender gereja kita, ini lebih kurang menuju kepada Paskah, ya, Jumat Agung dan sebagainya. Tapi hari ini kita tidak bercakap tentang Paskah dan Jumat Agung. Kita bercakap tentang Yesus yang memberikan
hidupnya, dagingnya, rotinya itu diberikan kepada kita. Jadi haruslah kita sebagai orang Kristen mengenal roti yang seperti ini. Kita mesti mengenal bahwa dalam kehidupan kita memerlukan roti untuk hidup, kita memerlukan makanan. Bagi kita di sini itu barangkali beras lah ya, bukan roti. Kita memerlukan beras untuk hidup. Tetapi Yesus kata beras yang aku berikan kamu ini adalah hidupku sendiri, tubuhku sendiri. Jadi saudara dan saudara sekalian, setiap hari Minggu bila kita masuk ke gereja dan beribadah, kita mendengar firman Tuhan, kita mendengar doa, kita mendengar pujian-pujian. Itu adalah makanan rohani kita. Orang yang percaya dan tidak percaya memerlukan makanan jasmania mereka untuk hidup. Bagi kita mesti dapat melangkaui makanan jasmania itu. Dan mengatakan bahwa kita mesti juga memerlukan dan memakan makanan rohani itu. Dengan mengatakan bahwa firman Tuhan itulah yang menjadi makanan kita. So ayat 51 ini memberikan kepada kita satu perbezaan dari sudut penekanannya. Sebelum itu Yesus mengatakan, akulah roti hidup. Akulah itu. Siapa yang makan roti ini tidak akan binasa. Dia tidak akan lapar, dia tidak akan haus. Sekarang ini dia mengatakan, akulah roti itu, aku berikan kepada kamu. Dia menyerahkan dirinya kepada murid-muridnya atau kepada kita pada hari ini. Jadi saudara dan sekalian, setiap kali kita berdoa, setiap kali kita baca firman Tuhan, setiap kali kita menghadiri ibadah-ibadah, itu adalah makanan-makanan kita. Dan makanan itulah yang akan menyegarkan jiwa kita. Makanan itulah yang akan menguatkan roh kita. Ada orang boleh berpuasa, tetapi sampai berapa lama dia boleh berpuasa. Makanan kan? Janganlah pula kita berpuasa makan makanan rohani. Hari Minggu ini aku berpuasa, tidak mau pergi sembahyang. Aku berpuasa. Puasanya macam mana? Tidak mau dengar firman Tuhan, tidak berpuasa, tidak mau berdoa, aku mau berpuasa. Kalau kau berpikir seperti itu, pintarlah kau itu, tetapi pintarnya itu tergeletak. Ya. Tidak pada tempatnya yang benar. Ya. Janganlah engkau berpuasa daripada berdoa. Janganlah engkau berpuasa daripada mendengar firman Tuhan. Janganlah kau berhenti daripada membaca firman Tuhan. Karena itu adalah makanan rohani kita. Sama seperti kita memerlukan makanan-makanan jasmani untuk hidup terus. Demikian juga di segi rohaninya kita akan memerlukan makanan rohani itu. Kalau tidak saudara, ada waktunya bila kita abaikan makanan rohani ini. Ada waktunya bila pencobaan datang, kita mudah tertarik kepada pencobaan itu. Karena firman Tuhan itu tidak membimbing kehidupan kita. Bila kita jalan di jalan raya dan nampak 50 ringgit di atas jalan raya, karena kita tiada membaca firman Tuhan, kita rasa mengambil uang itu adalah sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Bayangkan begitu. Ya. Kau jalan-jalan di pasar sana, ada duit 100 ringgit, Tuhan yang bagi sama kamu itu. Ngam kah? Tapi kalau kau mendengar firman Tuhan, kalau kau berdoa dan kalau kau menyerahkan dirimu, yang pertama dalam hatimu itu adalah menolak kecenderungan mengambil uang itu karena itu bukan uang milikmu. Itu adalah orang yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Itu adalah orang yang tahu bahwa dia makan makanan rohani, bukan makanan jasmania sahaja. Jadi bila engkau melihat uang saku di atas meja dan bukan uangmu, lainlah kalau di rumah sendiri kan, tapi di rumah orang lain. Kau nampak uang di meja ada 50 ringgit. Ya. Kau ambilkah tidak? Ya lah orang punya lah. Ya bukan uang kita. Kalau uang bapak masih oke lah. Ambillah uang bapak juga. Ya. Uang mama juga ambillah. Di rumah sendiri. Tapi kalau di kedai ada 50 ringgit di atas meja. Kau ambil ke tidak?
Orang yang dipimpin oleh firman Tuhan, dia tidak akan ambil uang itu. Tengok barangkali adalah. Tengok ada. Bilik-bilik adalah, dia tidak akan ambil. Kalau ada orang yang mengambil itu atas alasan itu adalah diberikan kepadanya, itu firman Tuhan yang lain itu. Firman Tuhan yang mengatakan, mencurilah kamu sebab itu kebaikan untuk orang lain. Ayatnya adalah kitab Lidis pasal 1 ayat 1. Ambillah uang itu di atas meja walaupun bukan milik kamu. Itu barangkali adalah. Ya. Tetapi bagi kamu yang ada Alkitab, kamu tahu mana ada buku kitab Lidis pasal 1 ayat 1. Ya, enggak ada. Ya. Tapi itu maksudnya saudara ya. Yesus itu adalah roti yang hidup bagi kita. Itu adalah makanan rohani kita. Marilah kita mengambil waktu kita sama-sama untuk mengambil satu usaha memenuhkan kehidupan kita dengan roti yang hidup ini. Yesus mengatakan apa? Ayat yang ke-51, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Saudara dan sekalian, bagi kita yang sudah lama menjadi orang Kristen, kamu boleh bezakan kehidupan kamu, kehidupan kita yang sudah lama menjadi orang Kristen ini. Bila mana kita tidak sentuh Alkitab, ya, bila mana kita tidak baca Alkitab, terasa seperti ada sesuatu yang tidak ngam. Mesti terasa. Kalau kau tidak terasa, kali ini ajar dirimu terasa. Ya. Sama dengan orang yang pemabuk gitu. Yang suka minum, pemabuk itu. Kalau satu hari dia tidak sentuh itu, terasa dia itu. Haus. Ya. Perbualannya dengan kawan-kawan pun lain. Kadang-kadang kawan sama kawan, faham sama faham, diurut-urutnya lehernya tahu sudah itu. Tahu sudah. Ya. Bukan kopi itu, bukan kopi. Yang satu jenis yang hitam itu, itu baru lah. Ya. Bagi kita yang tahu orang-orang yang seperti ini, walaupun dia main-main dengan kita, itu kebenaran rohaninya ada di sana. Setiap orang hauskan sesuatu yang dia biasa. Tapi bagi kita orang Kristen yang kita biasa minum ini adalah minum rohani ini. Minuman rohani lah yang kita makan. Jadi ada satu waktu dua rakan ini sama-sama haus ya, dan mencari makanan. Ya. Yang satu ke kedai kopi, yang satu ke gereja. Ya. Kemudian mereka bertemu balik, kenyang ke tidak? Wih, sama-sama kenyang oh. Iya, sama-sama kenyang. Yang pergi kedai kopi itu kenyang perutnya. Ya. Yang pergi gereja itu kenyang rohaninya. Sama-sama kenyang. Kenyang mana yang kau pilih? Saudara sekalian, kita hidup sebagai manusia di dunia ini, memanglah kita tidak menafikan makanan jasmania itu penting. Tetapi firman Tuhan ada mengatakan, ya, carilah dahulu kerajaan Allah. Dan semua yang lain itu akan ditambahkan kepadamu. Prinsip ini, rahasia ini, bagi orang yang memahaminya sangat luar biasa, powerful ayat ini. Tapi bagi mereka yang tidak memahami prinsip di sebaliknya ini, dia tidak akan memberikan apa-apa penghargaan kepada ayat ini. Bagi kamu yang hidup di dalam ruang lingkup rohania, kamu boleh rasakan itu. Satu hari kamu tidak baca firman Tuhan, kamu boleh rasakan itu. Macam yang satu itu. Satu hari dia tidak minum itu, dia boleh rasakan itu. Ya. Bagi kita orang Kristen, satu hari kita tidak membaca Alkitab, kita boleh rasa itu. Jadi di sini Tuhan Yesus mengatakan, aku adalah roti itu. Dia tawarkan kepada kita roti itu, dan roti itu adalah roti yang hidup yang datang dari surga. Sesiapa yang makan dari roti ini, dia akan hidup selama-lamanya. Roti itu adalah
dagingku katanya yang aku berikan kepada dunia ini. Untuk kehidupan dunia ini. Jadi tema kita hari ini saudara. Membawa kita untuk memikirkan supaya memberikan perhatian kepada makanan rohani yang kita perlukan. Walaupun kita dalam keadaan yang lapar. Tetapi kalau kita tahu kedudukan kita di hadapan Tuhan. Kelaparan rohani itu akan menjadi nomor 2. Tetapi kalau kita tidak perlukan, kalau kita tidak memahami maksud kita menjadi orang Kristen, kelaparan rohani itu akan menjadi nomor 2. Terbalik. Jadi kita di sini yang beribadah pada hari ini, saya tidak tahulah sudut mana yang kamu pilih. Kamu hadir di sini karena kamu merasakan satu kekosongan rohani, atau kamu datang di sini hanya untuk memenuhi kehidupan kamu sebagai orang Kristen itu saja. Saudara dan sekalian, hari ini tema kita ini memahami keperluan makanan rohani ini. Membawa kita untuk mengalihkan perhatian kita lebih kepada mementingkan kehidupan rohani kita. Bukan karena kehidupan jasmania itu tidak diperlukan. Kita perlukan semua itu. Tetapi ia membawa kita untuk memikirkan, beri perhatian kepada hal-hal rohani. So pada akhirnya hidup kita ini bukanlah halnya makan dan minum kita. Pada akhirnya hidup kita ini adalah hal-halnya kerajaan Allah. Pada akhirnya hidup kita ini kita mau melihat hidup kita ini kita duduk di sebelah kanan Allah. Bukan di sebelah kuburan ini. Atau di sebelah kanan kuburan ini, bukan. Hidupnya kita pada akhirnya itu adalah berada di hadapan atau di tepi, di sekeliling hadiratnya Allah. Itu yang penting saudara. Jadi bila kita pergi sembahyang hari Minggu, yang lebih kita pentingkan adalah untuk menerima apa yang daripada Tuhan. Sebenarnya. Bukan apa yang kita dapat berikan kepada sesama kita. Tetapi apa yang kita boleh terima daripada Tuhan. Karena itulah yang menjadi kekuatan kita menerajui kehidupan kita ini. Yang sudah pun penuh dengan perkara-perkara yang menyusahkan kita. Saudara, di dalam Wahyu pasal 21 ada mengatakan di sana bahwa pada akhirnya inilah yang kita akan menjadi percaturan kita ya. Dia akan tinggal di dalam kita. Kita akan menjadi umatnya dan Allah itu akan bersama-sama dengan kita buat selama-lamanya. Pada waktu itu tidak ada lagi air mata, bukan mata air. Pada waktu tidak ada lagi air mata di mata kita. Pada waktu itu tidak ada lagi kematian. Pada waktu itu tidak ada lagi ratap tangis atau menangis atau kesakitan atau apa saja. Semua yang dahulu itu sudah tidak ada lagi. Saya mau dan kita cabar diri kita memikirkan hal-hal yang seperti itu. Yang sekarang dalam dunia ini kita sudah pun lalui. Yang kita sudah pun alami. Mari kita melihat satu dunia yang baru. Yang belum pernah kita ketahui. Tetapi di mata Tuhan, dalam pikiran Tuhan memang sudah ada. Kamu boleh baca itu dalam Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 4. Saudara dan sekalian, kita teruskan ya. Yang kedua kita mau lihat di sini adalah bila kita memberikan perhatian kita kepada Tuhan, kepada hal-hal rohania, makanan-makanan rohani ini. 3 perkara yang saya mau kongsikan. Bila kita memberi perhatian kepada makanan rohani kita, yang pertama itu adalah makanan yang kita ambil itu adalah bersifat eternal, bersifat kekal. Bukan seperti Maggi, kita makan hari ini keluar sekejap.
Makan sekejap, keluar sekejap. Bukan seperti makanan yang kita makan dan keluar. Ya. Walaupun itu adalah keperluan untuk kita secara jasmania. Tetapi makanan ini adalah makanan yang boleh memberikan kepada kita kekenyangan sepanjang masa. Dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 27, janganlah kamu bekerja kepada makanan yang akan binasa, tetapi bekerjalah untuk makanan yang akan bertahan lama. Siapakah itu? Apakah makanan itu? Makanan itu adalah anak manusia atau Yesus Kristus. Itulah makanan yang akan bertahan sampai bila-bila. Walau apapun keadaan kita, itulah yang memberikan kepada kita sumber kekuatan. Coba lihat dalam hidup kamu masing-masing, hidup kita masing-masing. Ada satu waktu kita berada pada tahap yang paling bawah. Tetapi walaupun kita berada pada tahap yang paling bawah, gagal dalam peperiksaan kah? Hutang banyak tidak terbayar kah? Tunang yang putus kah? Paling bawah. Siapakah yang menopang kamu pada waktu itu? Yesus kan yang menopang kamu pada waktu itu. Itulah ujiannya. Sebagaimana yang kamu telah lalui barangkali. Tuhan Yesus telah menopang kamu. Itulah makanan yang tersedia bagi kamu. Firman Tuhan itu yang memberi kamu kekenyangan dan kekuatan. Yang kedua, saudara. Makanan rohani ini akan memastikan bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu tidak akan terputus. Walau apapun cabaran yang kita lalui, hubungan kita dengan Tuhan itu tidak akan terputus. Banyak anak-anak muda, tua pun barangkali juga, kalau dia mengalami cabaran yang paling berat dalam hidupnya, dan dia kalah dalam hidupnya, satu perkara yang memberi dia kekuatan itu adalah Tuhan Yesus. Itu yang memberi dia kekuatan. Walaupun dia ada di lembah maut sekalipun, Tuhan Yesus tetap menopang dia. Dan kita mau umat Tuhan yang mengerti rahasia kekuatan makanan rohani ini di dalam hidupnya. Dalam Matius pasal 44 mengatakan, Yesus berkata, ada tertulis, manusia tidak hidup dengan roti sahaja, tetapi pada setiap perkataan atau setiap firman yang keluar dari mulutnya. Kita sebagai umat Tuhan yang rohania ini, ya, kita mesti mengenakan satu cara gaya hidup yang firman Tuhan itulah yang akan memberikan kepada kita kekuatan walau apapun keadaan yang kita lalui. Cabarannya besar? Memang cabarannya besar. Kalau engkau ditinggalkan kawan rapatmu, kalau tunangmu putus, kalau orang tersayangmu meninggal dunia, kalau hutangmu semakin bertambah banyak, kalau gajimu kena potong, keadaan-keadaan seperti itulah yang akan menguji di mana kedudukan kita, di mana connection kita dengan Tuhan, adakah itu kekal, adakah itu kuat, adakah itu rapuh. Saudara, makanan yang Yesus berikan kepada kita ini adalah kekuatan yang datang dari dalam, yang akan membawa kita kepada hubungan dengan Tuhan yang sangat kuat, walaupun di luar sana banyak cabarannya. Saya mau gesah, cabar setiap kita, apapun lingkungan hidup kita. Kita tidak tahu pada waktu mana, pada bila masanya cabaran Tuhan yang paling kuat menampar kita. Pada waktu itu, di mana iman kita? Saya mau katakan, letakkan imanmu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Engkau akan berdiri kembali. Engkau akan bangkit kembali. Orang lain barangkali semuanya tersungkur. Tetapi engkau yang bergantung kepada Tuhan Yesus itu, engkau akan berdiri dengan tegak. Anak-anak muda, saya tahu kehidupan kamu masih luas terbentang di sana. Tapi banyak cabaran juga yang kamu lalui. Gagal dalam peperiksaan,
gagal menghibur ibu bapa, gagal menghibur kawan sesama. Kadang-kadang perkara-perkara yang seperti ini boleh membawa kita jauh ke bawah di sana. Seolah-olah tidak ada masa depan bagi kita. Kalau engkau menempatkan Yesus dalam hidupmu, dia akan menjadi jangkar dalam hidupmu. Yang ketiga, peperangan rohani. Orang yang bersandar kepada Tuhan Yesus ini, yang mengambil secara serius roti hidup ini, walaupun dia berhadapan dengan cabaran-cabaran ataupun daripada serangan-serangan, dia tetap akan bertahan di dalam Kristus. Makanan rohani yang sebenarnya akan memberikan kepada kita kekuatan mengharungi kehidupan Kristen kita dengan satu kekuatan dan satu hikmat yang boleh menentang segala macam cabaran. Saudara dan saudara sekalian, di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-12, pergumulan kita ini bukanlah daging melawan daging, bukanlah melawan darah, bukanlah melawan pemerintah-pemerintah, bukan melawan penguasa-penguasa, bukan melawan kuasa-kuasa gelap. Bukan itu. Struggle kita, pergumulan kita ini, semuanya itu adalah untuk mendekati Tuhan dengan lebih dekat lagi. Ya, semua kuasa-kuasa yang mau mengganggu kita untuk datang daripada Tuhan itu, kita boleh mengalahkannya atas nama Tuhan Yesus Kristus. Satu perkara yang boleh menguatkan kita, saudara, ialah pada hari Minggu, apabila kita maju menerima perjamuan kudus. Janganlah terlampau menganggap roti itu sesuatu yang biasa-biasa, roti biasa-biasa. Jangan juga kita terlampau menganggap roti itu sampai ada kuasa sakti di dalamnya. Itu adalah roti. Itu adalah lambang Tuhan Yesus Kristus. Bila kita menerima itu, kita menerima dengan iman. Bila kita menerima roti itu, kita menerima dengan kekuatan iman kita. Yang dia akan membuat kita kuat mengharungi kehidupan kita. Jangan terlalu kita taksublah dengan roti itu. Ya. Sehingga ada orang dia tidak mau telan itu roti. Tubuh Yesus ini katanya, takkanlah aku telan. Ini adalah peringatan kita. Jadi setiap kali kita menerima perjamuan ini, kita diperingatkan tentang kebaikan Tuhan Yesus Kristus. Poinnya seterusnya, pembacaan ini menunjukkan kepada kita bahwa setiap kali kita menerima perjamuan kudus, setiap kali itulah kita mendapat kekuatan daripada Tuhan. Setiap kali kita menerima roti ini, setiap kali itulah kita menerima kekuatan. Ada orang melihat roti ini begitu kudus, dia tidak makan. Disimpannya dalam dompetnya. Dia jadikan itu sebagai azimatnya. Itu bukan azimat. Ini kata Tuhan Yesus, lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku. Bila kita menerima perjamuan kudus, kita mengingati Tuhan Yesus Kristus. Jangan kita salah guna perjamuan kudus ini atau salib itu sendiri pun sebagai azimat. Walaupun itu ada kuasa rohaninya. Tetapi mari kita menyambutnya dengan apa yang Alkitab menyuruh kita. Sebagai peringatan akan kita. Saudara dan saudari sekalian. Tema kita hari ini. Membawa kita daripada minggu yang lepas. Tema kita, Yesus itu adalah roti hidup. Hari ini, tema ini menyambung tema itu. Dan mengatakan ini adalah makanan rohani kita. Jadi marilah kita yang sudah layak menerima perjamuan kudus ini. Menerima perjamuan kudus ini dengan satu tindakan
atau satu pemikiran yang benar-benar memuliakan Tuhan dan tidak menghina Tuhan. Paulus kata pada zamannya ada orang yang tidak mengerti tentang maksud perjamuan kudus ini. Dan ada di antara mereka itu mati karena mereka tidak mengerti tujuannya. Jadi bagi kita yang sudah ditetapkan ini saudara, perjamuan kudus ini adalah untuk mengingatkan kita akan kematian Tuhan Yesus yang juga bangkit daripada kehidupan. Selepas itu sekarang duduk di surga, dan bagi kita hari ini yang dalam dunia ini, kita ini hidup dalam keadaan yang sepertinya menanti. Kita menanti waktunya. Kita juga bersama dengan Tuhan Yesus. Pada waktunya kita juga bersama-sama dengan Dia. Jadi sebagai pengakhirnya, marilah kita selalu memikirkan dan mengingati dan memahami bahwa Yesus itu sebenarnya adalah roti yang sebenar, roti yang hidup itu. Dialah roti yang hidup. Setiap kali bila kita menerima perjamuan kudus, Dia itulah yang kita ingatkan. Sebab Dia mengingatkan kepada kita akan keselamatan kita. Bagi kita yang ada pada hari ini di sini, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita adalah umat Tuhan yang percaya kepadanya. Banyak kelemahan kita, tapi dalam kelemahan itu kita diberikan kekuatan. Jadi marilah kita mengambil perjamuan kudus kita ini dengan satu sikap. Bila aku menerimanya, aku akan diberi kekuatan yang baru. Bagi kita yang belum lagi menerima perjamuan ini, kita tetap akan bersama dalam kebaktian kita. Dan kita tetap akan memuji Tuhan, kita tetap akan menyembah Tuhan. Saudara dan sekalian, semoga Tuhan memberkati kita, bukan lagi dengan mana yang binasa, bukan lagi dengan roti yang di padang gurun itu yang binasa nanti, yang akan binasa juga. Tetapi marilah kita diberi kekuatan makan kepada roti yang memberi kita kehidupan. Dalam apa keadaan sekalipun, mari kita serahkan hidup kita untuk melayani Tuhan sampai pada akhirnya. Sampai pada akhir nafas kita. Itulah tujuan akhirnya kehidupan kita. Mari kita semua berdiri. Kita angkat lagu ini sebagai mengingatkan diri kita sendiri. Hidup kita adalah untuk melayani. Melayani sesungguhnya seadanya. Jiwaku sungguh selalu tinggal di
Yesus kau kekasih jiwa.